Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Pendeta Andar Ismail, yaitu Selamat Bergereja, bab 27 dengan judul Roh Siapa? Nah, sebelum kita bersama merenungkan, mari kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu, khususnya pada saat ini ketika kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu kali ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Katakanlah si A dan si B. Si A bertanya, "Sejak kapan ada Yesus?" Jawab si B, "Sejak Natal." Si A bertanya lagi, "Sejak kapan ada Roh Kudus?" Si B menjawab, "Sejak Pentakosta." Saudara, jelas sekali bahwa kedua jawaban itu salah. Mungkin tampak sepele, tetapi kesalahan itu bisa menjadi penyebab berbagai kerancuan paham tentang Roh Kudus dan penyalahgunaan nama Roh Kudus. Di belakang kesalahan itu ada anggapan sebagai berikut. Mula-mula ada Allah, lalu ada Yesus, dan setelah itu ada Roh Kudus. Kitab Kejadian menceritakan tentang Allah, Kitab Injil menceritakan Yesus, dan Kisah Para Rasul menceritakan Roh Kudus. Dengan anggapan itu, kita telah memisahkan Roh Kudus dari Yesus dan memisahkan Yesus dari Allah. Itulah akar kesalahannya. Saudara, Yesus bukan baru ada sejak Natal, melainkan sudah ada sebelum penciptaan alam. Kalimat pertama Injil Yohanes berbunyi, "Pada mulanya adalah Firman." Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pengakuan iman Niseanum juga menegaskan seperti ini. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Roh Kudus bukan baru ada sejak Pentakosta, melainkan sudah ada sebelum penciptaan. Kalimat pertama Kitab Kejadian berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Nah, dalam pengakuan iman Niseanum dirumuskan demikian, "Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan." Nah, oleh sebab itu kita keliru jika menganggap Natal dan Pentakosta sebagai urutan kronologi. Pengakuan iman Athanasium menegaskan, dalam ketritunggalan ini tidak ada yang lebih dahulu atau yang lebih kemudian. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Mungkin salah anggapan itu disebabkan karena kita terjebak pada kronologi yang dibuat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ia menghubungkan kehadiran Roh Kudus dengan hari raya panen Yahudi yang bernama Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, Yohanes tidak membuat selang waktu seperti itu. Ia menghubungkan
kehadiran Roh Kudus langsung dengan kebangkitan Yesus pada saat Yesus menampakkan diri di depan para rasul. Yohanes menulis di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Rasul Paulus menguraikan dengan lebih berbobot, namun memang lebih berat. Dia tidak menghubungkan Roh Kudus dengan Pentakosta, tetapi langsung dengan penderitaan dan kebangkitan Yesus, di mana Yesus dipermuliakan sehingga kita pun juga ikut dipermuliakan. Paulus menulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 14 dan 17. Nah saudara, tema perikop ini, perikop di Roma, adalah kehidupan baru yang diberikan kepada kita sebagai buah Roh Allah pada penyalipan dan kebangkitan Kristus. Juga dalam beberapa surat lain, Paulus menunjukkan Roh Kudus itu juga adalah Roh Kristus. Ya. Nah, pegangan apa yang hendak dikemukakan di sini? Pegangan itu adalah bahwa Roh Kudus tidak boleh dipandang terpisah dari Kristus. Lukas tidak memisahkan Roh Kudus dari Yesus, meskipun ia membuat selang waktu antara Paskah dan Pentakosta. Sebab dalam pasal yang sama ia menggarisbawahi khotbah Petrus tentang kaitan Roh Kudus dengan Yesus yang ditinggikan melalui kebangkitannya. Memahami Roh Kudus sebenarnya terletak di luar kemampuan kita. Oleh sebab itu kita diberi pegangan. Kita diberikan pegangan berbentuk kaitan bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Pengakuan iman Nisea merumuskan demikian. Aku percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra. Implikasinya adalah bahwa anggapan kita tentang Roh Kudus selalu perlu diuji dan diukur dengan diri Yesus, yaitu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan Yesus selama ia hidup di bumi. Jika kita merasa dipimpin oleh Roh ketika berdoa semalam suntuk minta keberhasilan dan sukses, mari kita menguji diri dan bertanya, seandainya Yesus berada di ruangan ini, apakah dia akan berdoa seperti ini? Minta sukses ini dan sukses itu. Jika kita merasa persidangan gereja yang kita hadiri dipimpin oleh Roh, ujilah diri kita dengan bertanya, seandainya Yesus menghadiri rapat ini, apakah ia akan menganggap keputusan ini berhati nurani, adil, dan objektif? Saudara, betapa gampang kita merasa benar dan berada di pihak yang benar karena menganggap diri dipimpin oleh Roh. Tapi Roh siapa? Jangan-jangan itu bukan Roh Yesus. Jangan-jangan itu roh yang kita pisahkan dari Yesus. Jangan-jangan itu roh kita sendiri. Karena itu, biarlah dalam hidup ini kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kristus. Jika kita bersedia untuk taat pada pimpinannya, maka tentulah hidup kita akan semakin serupa dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah kami senantiasa menguji diri kami,
bahwa apakah setiap hal yang kami lakukan, setiap hal yang kami perkatakan dan pikirkan sudah selaras dengan kehendak dan ajaran Kristus atau belum. Kami tidak ingin menjadi semakin serupa dengan dunia, tetapi kami ingin serupa dengan Kristus, karena setiap kami punya identitas sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Amin.